Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tumana khususan ila abaihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarabin wa syuhada wa sholihin sadatin wa mutin hakikin sunnah bin khadirin dan juga syekhina min ahli sunnati wal jamaah sunnina wa bismillah ya Allah juga syekhina wa sunnah ki hamdu wa syukur wa sunnah khususan ilmu ma'rifah dan kitab syahadat janun dari barisan memberi al-bajuri wa sadina sinu wa bantani wa sadina semua fadhil dan sinu wa sadina wa furuhim wa sulihim wa sayykhim ajma'an nafa'anallahu bi'ulumihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad afdhalil ibad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila tulil amad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Syarah Tijanud Daruri, penjelasan dari kitab Risalah Al-Bajuri, yang mana kitab ini menjelaskan tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kalau teman-teman pegang versi cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah yang seperti ini, silahkan dibuka di halaman ke-15 paling bawah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Wadidduha ay al-wahdaniyati at-ta'addudu. Kita akan membahas tentang bukti-bukti daripada sifat wahdaniyah atau bukti-bukti keesaan Tuhan. Ini melanjutkan penjelasan yang kemarin. Dalam pembahasan yang lalu telah kita jelaskan apa yang dimaksud wahdaniyah, kemudian apa saja cakupan-cakupan sifat wahdaniyah ini. Kemudian kita juga telah menjelaskan apa saja yang akan ditolak ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa atau Tuhan memiliki sifat wahdaniyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bukti-bukti rasional atau penjelasan-penjelasan ilmiah dalam versi para teolog, para mutakallimin, bukti-bukti ilmiah bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya secara rasional memiliki sifat wahdaniyah atau memiliki sifat keesaan. Sini dijelaskan wadidduha ay al-wahdaniyati at-ta'addudu. Adapun antonim, lawan daripada sifat wahdaniyah adalah at-ta'addud. At-ta'addud ini artinya berbilang. Ketika kita katakan bahwa Allah itu Maha Esa, maka otomatis mustahil Allah itu memiliki sifat kebalikannya, yakni berbilang, berjumlah, artinya tidak esa lagi. Mustahil Allah itu memiliki sifat ta'addud atau berbilang atau tidak esa. Apa buktinya bahwa Allah itu wajib memiliki sifat wahdaniyah dan otomatis mustahil Allah itu ta'addud atau berbilang atau berjumlah? Apa buktinya? Dalilul wahdaniyati fid dzati bimakna adamil kamil muttasili fiha. Adapun bukti-bukti rasional bahwa Allah itu memiliki sifat wahdaniyah dalam pengertian atau dari sisi Allah itu esa pada zatnya. Esa pada zatnya ini dengan pengertian adamu kamil muttasil fiha, dalam pengertian tidak ada zat Allah itu tersusun dari bagian-bagian. Apa buktinya? Bahwa zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Buktinya huwa dalilul mukhalafati lil hawadithi al mutaqaddimi. Buktinya adalah Allah
memiliki sifat mukhalafah lil hawadits sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Jadi bukti bahwa Allah itu pada dirinya zat Allah tidak mungkin tersusun dari bagian-bagian, dalilnya adalah sebagaimana dalil dari sifat mukhalafah lil hawadits. Seperti apa itu? Nah, kita bahas singkat saja. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa Allah itu wajib memiliki sifat mukhalafah lil hawadits. Artinya Allah wajib berbeda dengan makhluk-makhluknya. Apa buktinya? Buktinya begini, seandainya Allah itu memiliki sifat yang sama dengan makhluk, salah satunya adalah diri Allah itu tersusun dari bagian-bagian, seperti keyakinan para Wahabi Salafi atau Wahabi Taimi, yang mana mereka meyakini bahwa Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya tubuh, kemudian duduk dan seterusnya. Nah, yang mana itu semua menunjukkan bahwa Allah itu tersusun dari bagian-bagian berupa wajah, tangan, kaki, badan, dan seterusnya. Hal itu jelas mustahil. Apa buktinya kalau itu mustahil? Karena seandainya Allah itu tersusun bagian-bagian seperti wajah, tangan, dan kaki ataupun badan yang lain, sebagaimana keyakinan kawan-kawan kita dari Wahabi Taimi, bukti kemustahilannya adalah kalau Allah itu tersusun dari bagian-bagian, maka otomatis Allah itu mirip seperti makhluk. Apa itu? Yakni makhluk tersusun dari bagian-bagian. Makhluk punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya tubuh, dan seterusnya. Dengan demikian sekalipun kawan-kawan kita dari kalangan Wahabi Taimi atau mereka mengaku sebagai Salafi, mereka mengatakan bahwa wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Kakinya Allah ataupun tubuh Allah yang lain itu berbeda dengan tubuhnya makhluk. Sekalipun mereka berkata seperti itu, tetap saja mereka tidak mungkin bisa keluar daripada konsekuensi logis bahwa Allah itu pasti tersusun dari bagian-bagian. Ketika dikatakan bahwa Allah itu tersusun dari bagian-bagian, maka itu sama halnya orang-orang Wahabi ini menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena kalau mereka katakan Allah punya bagian-bagian, berarti sama dengan makhluk, karena makhluk juga punya bagian-bagian, dan ini jelas mustahil. Ini sudah kita bahas dalam sifat mukhalafah lil hawadits dalam beberapa pertemuan yang lalu. Silahkan teman-teman bisa cek di video sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung di kajian saya pada pertemuan ke berapa ini? Ke-7 ini ya. Oke, kita lanjutkan. Wa dalilul wahdaniyati fis sifati bimakna adamil kamil muttasili fiha. Adapun bukti-bukti rasional bahwa Allah itu punya sifat wahdaniyah, bahwa Allah itu esa. Esa dari sisi sifat-sifatnya dalam pengertian tidak ada sesuatu selain Allah. Oh, bukan. Tidak ada sifat-sifat di dalam diri Allah yang itu lebih daripada satu. Contohnya, ketika kita mengatakan bahwa Allah punya dua sifat kudrah, punya dua sifat iradah, punya dua sifat ilmu, itu sama halnya mengatakan sifat-sifat Allah itu tidak esa. Dengan demikian pendapat ini harus ditolak sebagaimana penjelasan kita di pertemuan yang lalu. Nah, apa buktinya bahwa Allah itu tidak mungkin punya dua sifat kudrah, dua sifat iradah, dua sifat ilmu, atau bahkan lebih banyak? Apa buktinya kalau itu mustahil? Tadihi ma'kulun wala mankulun. Bahwa keberbilangan sifat-sifat Allah itu seperti kudrahnya dua, iradahnya dua, ilmunya Allah dua, ataupun bahkan lebih banyak. Pernyataan seperti ini tidak ditemukan secara rasional dan bahkan dalam dalil-dalil nakli atau Quran dan hadis. Tidak ada Quran dan hadis yang mengatakan seperti itu. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah tidak mungkin berbilang baik dari sisi zatnya ataupun sifat-sifatnya dalam dirinya sendiri. Oke, sudah jelas ya di situ. Arah dari penjelasan ini begini. Kemarin telah kita sepakati bahwa Allah itu punya sifat wahdaniyah. Wahdaniyah atau keesaan Allah ini harus dibaca dari tiga sisi. Pertama, zatnya Allah esa. Kedua, sifat-sifatnya Allah esa. Kemudian yang ketiga, af'al atau perbuatan Allah itu harus esa. Nah, dari keesaan zat Allah ini, dia akan menolak dua hal. Apa saja itu? Yang pertama yang ditolak adalah kam muttasil fid dzat. Yang kedua adalah kam munfasil fid dzat. Lalu
ketika kita mengatakan bahwa sifat-sifatnya Allah itu esa, maka kita akan menolak dua juga. Yang pertama adalah kam muttasil fis sifat, yang kedua adalah kam munfasil fis sifat. Barusan yang kita jelaskan ini ingin memberikan bukti logis, ingin menjelaskan bukti-bukti rasional bahwa Allah itu betul-betul tidak mungkin berbilang dalam pengertian kam muttasil fil dzat dan kam muttasil fis sifat. Nah, sudah kita jelaskan barusan. Lalu akan kita jelaskan lagi apa buktinya bahwa Allah itu tidak mungkin berbilang dalam pengertian kam munfasil fil dzat, kemudian kam munfasil fis sifat, lalu kam munfasil fil af'al. Apa bukti-buktinya? Nah, jadi kita sekarang ini akan menjelaskan bukti-bukti rasional bahwa 5 jenis keberbilangan ini harus ditolak. Apa saja 5 jenis keberbilangan ini? Yakni kam muttasil fil dzat, kam munfasil fil dzat, kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat, dan kam munfasil fil af'al. 5 jenis keberbilangan ini harus ditolak. Harus saya jelaskan lagi ya, apa yang dimaksud dari masing-masing 5 ini. Oke, kita jelaskanlah ya. Yang dimaksud dengan kam muttasil fil dzat adalah diri Allah, zatnya Allah itu tidak mungkin tersusun dari bagian-bagian. Sudah kita jelaskan barusan. Lalu yang dimaksud dengan kam munfasil fil dzat artinya adalah tidak mungkin ada makhluk atau sesuatu selain Allah yang mana dia memiliki zat seperti zatnya Allah sehingga layak dikatakan Tuhan. Itu juga mustahil. Nanti akan kita jelaskan itu. Kemudian kam muttasil fis sifat. Apa itu contohnya? Seperti di dalam diri Allah, Allah memiliki 2 sifat yang sama atau bahkan lebih. Contohnya 2 sifat kudrah, 2 sifat iradah, 2 sifat ilmu atau lebih banyak. Itu contoh-contoh dari kam muttasil fis sifat. Sudah kita jelaskan barusan kemustahilannya. Kemudian yang dimaksud dengan kam munfasil fis sifat atau keberbilangan sifat-sifat Allah di luar dirinya, sifat yang serupa, yang sama seperti sifat-sifatnya Allah. Contoh nih, ada makhluk dia punya sifat kudrah, punya sifat kuasa. Sifat kuasanya makhluk tersebut sama dengan sifat kuasanya Allah misalnya. Nah, ini mustahil. Ini yang disebut kam munfasil fis sifat. Nah, barusan kita Wad dalilu ala dzalika ay al-wahdaniyati bi makna adamin nadhiri fi dzati was sifati. Adapun bukti-bukti rasional bahwa Allah memiliki sifat wahdaniyah, Allah itu esa, dalam pengertian tidak ada yang serupa daripada zatnya Allah dan juga sifat-sifatnya Allah. Ini artinya kita akan menjelaskan bukti-bukti rasional bahwa tidak ada sesuatu selain Allah yang memiliki zat seperti zatnya Allah. Lalu kita akan menjelaskan juga penjelasan ilmiah rasional bahwa tidak ada sesuatu selain Allah yang memiliki sifat-sifat seperti sifatnya Allah. Apa buktinya? Annahu ta'ala law kana muta'addidan, bahwa seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan lebih daripada satu, artinya Allah itu berbilang. Contohnya seperti apa? Ka'ayyakuna hunaka ilahani. Seperti contohnya ada di sana ada 2 Tuhan misalnya. Apa yang salah misalnya kalau kita mengatakan Tuhan itu 2 atau Tuhan 3 atau Tuhan 4 atau bahkan Tuhan itu banyak? Apa sih salahnya? Problemnya di mana? Misalnya, bukankah itu lebih baik misalnya kata orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu? Kan nyaman kalau Tuhan itu banyak, Tuhan ini mengurusi tentang rezeki, Tuhan ini mengurusi tentang penciptaan, Tuhan ini mengurusi tentang menghidupkan, Tuhan ini mengurus tentang kematian dan seterusnya. Kan nyaman begitu. Tuhan punya divisinya masing-masing kalau ada banyak misalnya. Ini jelas tidak masuk akal. Jelas tidak masuk akal. Apa buktinya? Nih, seandainya, tidak usah banyak-banyak lah, seandainya ada 2 Tuhan saja, lam yujad syai'un ay ba'dun min hadhil makhluqat, maka tidak mungkin ada satupun makhluk yang akan tercipta. Bahkan sebagian makhluk saja tidak mungkin tercipta kalau seandainya ada Tuhan 2, apalagi 3, apalagi 4, apalagi lebih banyak lagi, itu tidak mungkin tercipta.
Faktanya sekarang makhluk ini ada enggak? Saya makhluk ada. Meja ini makhluk ada. Buku ini makhluk ada. Spidol ini makhluk ada. Semua makhluk ini buktinya ada sekarang. Dengan demikian mustahil Allah itu lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya begini. Lakin adamu wujudi dzalika batilun, akan tetapi kalau dikatakan makhluk-makhluk ini dikatakan tidak ada, itu jelas batil, jelas keliru, jelas salah. Apa buktinya? Li'annahu mawjudun bil musyahadati, karena keberadaan makhluk semua ini sudah kita saksikan bersama. Fama adda ilaihi wa huwa at-ta'addudu batilun, maka apa yang hendak kita asumsikan kepada Allah bahwa Allah itu berbilang, Allah itu lebih dari satu, itu jelas keliru, jelas batil. Untuk lebih jelasnya begini. Sebelum ke sana. Wa idza batala at-ta'addudu, ketika kita sudah sepakat bahwa keberbilangan Allah itu salah, keberbilangan Allah itu batil, maka bisa kita katakan bahwa Allah itu wajib memiliki sifat wahdaniyah. Oke. Wa huwal matlub, dan itu yang kita cari. Kemudian sekarang kita buat ilustrasi untuk menegaskan bahwa tidak mungkin ada 2 Tuhan atau bahkan 3 Tuhan atau 4 Tuhan. 2 Tuhan saja itu mustahil. Tuhan harus ada satu. Nah, oleh karena itu kita ini yang sering ngaku-ngaku membela tauhid, apalah yang sok-sok berfoto, tauhid dulu. Ya, lebih baik mengkaji ini dulu baru kita berbicara tauhid. Karena khawatir tanpa kita sadari ternyata orang yang tidak paham ilmu tauhid itu akan terjerumus pada kekafiran, naudzubillah. Kalau orang tidak paham ilmu syariah, ilmu fikih misalnya, maka dia akan tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena dia tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, maka sangat mungkin dia terjerumus pada perbuatan haram. Dia melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini maksiat masih kecil lah, maksiat masih kecil. Yang berbahaya adalah kalau orang tidak paham ilmu akidah. Kenapa? Karena dia tidak sadar mana yang akan menjerumuskan dia pada kekafiran dan mana yang akan menyelamatkan akidahnya. Karena dia tidak tahu nih 2 hal ini, maka akan sangat mungkin orang yang tidak paham ilmu tauhid, tanpa dia sadari dia akan terjerumus pada kekafiran. Naudzubillah. Oleh karena itu sebelum kita sok-sokan membela tauhid, apalagi pergi ke Monas membawa bendera tauhid, tapi dia tidak paham ilmu akidah begini, ya lebih baik cari nafkah aja untuk keluarganya di rumah. Karena istrinya butuh nafkah, anaknya butuh susu, butuh pampers dan seterusnya. Daripada membela sesuatu yang dia tidak ketahui, bahkan dia membela sesuatu yang salah. Lebih baik ngaji tauhid dulu ini. Nih, kita buktikan. Kita buat ilustrasi. Seandainya Tuhan itu lebih daripada satu, apa yang salah? Wa innama lazima minat ta'addudi, semata-mata konsekuensi atau dampak logis. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu, seandainya memang politeisme itu bisa dibenarkan. Politeisme ini artinya Tuhan itu banyak ya. Orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu banyak. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu atau Tuhan itu banyak, konsekuensi logisnya adalah adamu wujudi syai'in minal alami. Maka otomatis tidak mungkin akan tercipta sesuatu apapun di alam semesta ini. Faktanya alam ini ada enggak? Tentu saja ada. Sudah kita lihat bersama ini. Li'annahu law kana hunaka ilahani, karena seandainya diasumsikan bahwa ada 2 Tuhan, maka konsekuensinya kalau ada 2 Tuhan, konsekuensinya atau dampaknya adalah fa imma ayyattafiqo wa imma ayyakhtalifa. Nah, ada 2 kemungkinan. Seandainya ada 2 Tuhan, maka akan ada 2 kemungkinan. Pertama, kedua Tuhan tersebut sama-sama bersepakat dalam menciptakan alam semesta. Atau kemungkinan kedua, seandainya ada 2 Tuhan, maka kemungkinan kedua adalah kedua Tuhan tersebut berselisih tentang penciptaan alam semesta. Yang satunya mau menciptakan, yang satunya tidak mau menciptakan misalnya. Yang kemungkinan pertama ini sama-sama bersepakat tentang penciptaan alam semesta. Misalnya ada 2 Tuhan. Kata Tuhan yang satu,
gimana kalau kita menciptakan alam semesta? Lalu kata Tuhan yang satunya lagi bilang, oke, ayo gas kita buat alam semesta. Ini berarti mereka bersepakat. Nah, kemudian kemungkinan kedua, kalau ada dua Tuhan, maka kemungkinannya adalah kedua Tuhan ini akan berselisih. Kata Tuhan satunya, saya mau menciptakan alam, gimana menurut kamu? Lalu kata Tuhan satunya, tidak, saya tidak setuju, biarkan alam ini tidak ada, misalnya. Kedua kemungkinan inilah yang akan terjadi kalau seandainya kita bayangkan ada dua Tuhan. Lalu apa yang salah? Banyak salahnya. Kita bahas dari kemungkinan pertama dulu. Seandainya ada dua Tuhan, yang mana kedua Tuhan ini sama-sama sepakat untuk menciptakan alam, Tuhan A mengatakan, saya mau menciptakan alam. Tuhan B mengatakan, oke, ayo kita buat alam semesta ini. Maka yang akan terjadi ada 3 kemungkinan. Ada 3 ya, pusing juga nih mau jelaskan. Supaya tidak pusing, kita sambil ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'init tafaqo. Seandainya kedua Tuhan ini sama-sama bersepakat untuk menciptakan Tuhan, maka kemungkinan pertama yang akan terjadi, fala jaiza ayyujadahu ma'an, maka tidak mungkin keduanya akan sama-sama menciptakan alam semesta secara bersamaan. Apa sebabnya itu tidak mungkin? Li'alla yalzama ijtima'u mu'atharoini ala atharin wahidin. Kenapa tidak mungkin kalau ada dua Tuhan yang sama-sama sepakat ingin menciptakan alam semesta? Kenapa itu tidak mungkin terjadi? Misalnya Tuhan A menciptakan alam semesta, Tuhan B juga menciptakan secara bersamaan. Yuk kita ciptakan 1, 2, 3, bim salah bim, menciptakan alam semesta misalnya. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena faktanya yang akan terjadi adalah berkumpulnya dua sebab pada satu akibat. Ketidakmungkinannya adalah terkumpulnya dua sebab pada satu akibat. Oh iya betul. Penjelasannya begini, kita bayangkan begini. Ada dua pisau ini. Ketika pisau ini disentuhkan atau ditebaskan, dipotongkan kepada katakanlah satu kayu, ini ada satu kayu, lalu ada dua pisau, nih ada katakanlah ini pisau, dua pisau ini sama-sama ingin menggores satu kayu ini, simsalabim misalnya, digoreskan, maka dua sebab ini pasti dia akan menghasilkan dua akibat. Lebih jelasnya begini, goresan dari pisau yang ini akan memberikan satu goresan, sementara dari pisau yang ini juga akan memberikan satu goresan. Sehingga dalam satu kayu ini, ketika dua pisau ini disentuhkan secara bersamaan, pak, begitu ya, maka otomatis karena ada dua pisau, pasti di situ ada dua goresan. Sekalipun yang tampak bagi kita adalah satu goresan. Di satu goresan yang sama ya. Nih, begitu misalnya. Pasti di situ sekalipun tampak oleh kasat mata kita seolah-olah ada satu goresan yang sama di tempat yang sama, itu pada hakikatnya ada dua akibat. Kenapa demikian? Karena sebabnya ada dua pisaunya ini. Tidak mungkin ada dua sebab menghasilkan satu akibat. Ini mulai agak mikir ya, karena ini persoalan yang rasional murni, jadi harus dilatih pikirannya. Dulu saya berpikir begini, bukankah bisa saja dua pisau ini menebas satu kayu ini pada satu titik yang sama sehingga satu goresannya di situ, ya kan? Mungkin sempat terpikir seperti itu. Tetap saja kalau kita lihat memang secara kasat mata kita seolah-olah di situ ada satu garisan, ada satu tebasan. Tapi kalau kita pikir lagi secara rasional, tidak mungkin dua sebab ini, karena ada dua pisau, tidak mungkin dua pisau ini ketika menebas satu kayu di satu tempat yang sama, akibatnya hanya satu, tidak mungkin.
pasti keduanya ini sama-sama memberikan dampak walaupun tidak terlihat oleh mata kita. Contoh sederhana begini, ada satu batu besar, lalu kita pukul pakai palu ya, pukul 1, 2, 3, 4 sampai ke 99 kali tidak ada perubahan. Lalu ketika kita memukulkan dengan palu itu ke 100 kalinya, pak misalnya, baru kemudian batu itu pecah misalnya. Pertanyaannya, apakah batu ini pecah hanya semata-mata diakibatkan karena pukulan ke 100, atau batu ini bisa pecah karena sudah diberikan dampak oleh pukulan palu sebelumnya, mulai dari pukulan pertama sampai ke 99? Tentu saja pukulan yang pertama sampai ke 99 itu memiliki peran yang itu tidak tampak oleh mata kita. Yang tampak oleh mata kita adalah pukulan yang ke 100 lah yang menyebabkan batu itu pecah. Ya, itu yang tampak bagi kita. Tapi faktanya pukulan dari palu ini mulai dari yang pertama sampai ke 99 itu memiliki akibat sekalipun tidak tampak oleh mata kita. Demikian pula ketika ada dua pisau yang menebas satu kayu, lalu ditebaskan kepada satu goresan yang sama, satu titik yang sama, maka pada hakikatnya sekalipun ada satu goresan, kalau kita lihat dari sudut pandang yang mikro, dari sudut pandang kecil, pasti masing-masing daripada pisau ini memberikan akibat masing-masing. Yang ini memiliki akibat, yang ini pun juga memiliki akibat. Paham ya sampai di sini? Oke. Sekarang kita kembali ke pembahasan ketuhanan ini. Kalau ada dua Tuhan, nih, dua Tuhan ini sama-sama sepakat untuk menciptakan alam. Ayo kita ciptakan alam. Lalu kata Tuhan yang ini, oke, ayo kita ciptakan. Lalu diciptakanlah alam semesta ini bersama-sama. Bim salah bim, plak, menciptakan alam semesta. Maka ini jelas tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin? Karena ada dua sebab, maka otomatis ada dua akibat. Artinya pasti harus ada dua alam semesta seharusnya. Faktanya kan tidak, akibatnya ini kan satu, alam semesta ini satu. Maka jelaslah kemustahilan kalau ada dua Tuhan yang sama-sama sepakat menciptakan alam semesta secara bersamaan. Prinsipnya adalah tidak mungkin ada dua sebab yang hanya mengakibatkan satu akibat. Itu tidak mungkin. Kalau ada dua sebab, pasti ada dua akibat. Kalau ada satu sebab, pasti ada satu akibat. Oke, lalu nanti ditanyakan juga, loh, bukannya bisa saja seandainya Tuhan yang ini menciptakan bagian luar dari alam semesta, lalu Tuhan yang ini menciptakan bagian dalam dari alam semesta, secara bersamaan menciptakan begitu. Loh, itu justru sama-sama lemah keduanya. Kenapa? Karena yang ini hanya menciptakan bagian luar, yang ini hanya menciptakan bagian dalamnya. Dengan demikian kekuasaan, kemampuan yang ini terbatasi oleh kemampuan Tuhan yang ini. Ini akan dibahas nanti setelah ini ya. Oke, yang pertama, kalau seandainya ada dua Tuhan yang sama-sama sepakat menciptakan alam, lalu diciptakanlah secara bersamaan, ini mustahil karena akan berkumpul satu akibat yang dihasilkan oleh dua sebab. Itu mustahil. Secara rasional itu jelas mustahil. Ya, semoga dipahami. Kemudian yang kedua, seandainya ada dua Tuhan yang sama-sama sepakat untuk menciptakan alam, wala jaiza ayyujidahu murattaban, tidak mungkin keduanya menciptakan alam semesta secara bergantian. Contohnya begini, Tuhan yang satu ingin menciptakan alam, Tuhan yang lain dia juga mengatakan, oke, ayo kita ciptakan. Gimana nih teknis penciptaannya, kata mereka. Lalu kata Tuhan yang ini, gimana kalau kita buat gantian? Saya buat dulu alam semesta sampai jadi, baru kamu buat alam semestanya. Oke, katanya. Ini juga jelas mustahil. Kenapa? Bi ayyu jidahu ahaduhuma thumma yujiduhul akhar. Nah,
Seperti tadi ya, yang ini menciptakan alam semesta sampai selesai jadi alam, lalu ini juga baru mau menciptakan. Ini jelas mustahil. Kenapa? Kenapa mustahil? Li'alla yalzama tahsilul hasil, karena akan meniscayakan tahsilul hasil. Apa itu tahsilul hasil? Menghasilkan sesuatu yang sudah tercipta. Begini ilustrasinya. Tuhan ini ingin menciptakan alam. Tuhan ini juga ingin menciptakan alam. Ayo kita menciptakan alam, oke, gimana teknisnya? Lalu kata yang ini, saya ciptakan alam dulu sampai jadi, sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai baru kamu ciptakan. Oke, kata yang ini. Lalu yang ini menciptakan. Alam semesta jadi. Setelah jadi, karena alam semesta udah jadi, apa yang mau diciptakan sama ini? Lawang alamnya udah jadi kok. Apa yang diciptakan sama ini? Maka jelas ini tidak menciptakan alam semesta. Kalau begitu ini bukan Tuhan. Nah, dengan demikian Tuhan tetap harus satu. Oke, yang ketiga, wala jaiza ayyashtarika fil ijad. Ini agak mikir lagi nih. Tidak mungkin kedua Tuhan ini sama-sama bekerja sama untuk menciptakan alam semesta. Kenapa tidak mungkin? Bi ayyujida ahaduhumal ba'dha wal akharu al ba'dal akhar. Diluzumi ajazihima hina idin. Seandainya ada dua Tuhan ingin menciptakan alam semesta, lalu mereka menciptakan alam semesta secara bersama-sama. Ini jelas mustahil. Kenapa mustahil? Karena itu justru menunjukkan keduanya ini sama-sama lemah. Kenapa dikatakan lemah? Karena begini, Tuhan itu, yang disebut Tuhan, kekuasaan mereka harus mutlak. Tidak boleh ada yang menghalangi kekuasaan Tuhan sekalipun sama-sama bersepakat. Misalnya, dua Tuhan ini sama-sama ingin menciptakan alam semesta dan saling bekerja sama. Ayo kita ciptakan. Ayo, akhirnya diciptakan alam semesta. Bekerja sama mereka ini. Nah, justru kejadian yang seperti ini menunjukkan bahwa Tuhan ini lemah, Tuhan ini pun lemah. Kenapa? Karena ini hanya menciptakan sebahagiannya saja. Lalu ini juga akan menciptakan sebahagian yang lain. Dengan demikian, karena dia hanya menciptakan sebagian dari alam semesta dan ini juga menciptakan sebagian dari alam semesta, itu menunjukkan kekuasaan mereka berdua tidaklah mutlak. Karena kekuasaan mereka tidak mutlak, itu sama artinya kekuasaan mereka adalah kekuasaan palsu. Walhasil, itu bukan kekuasaan, berarti itu lemah. Itu justru menunjukkan kelemahan mereka berdua ketika sama-sama bersepakat dan bekerja sama untuk menciptakan alam semesta. Li'annahu lamma ta'allaqat al-qudratu ahadihima bil ba'd, karena ketika tertuju kekuasaan salah satu di antara mereka pada sebagian, maka sudda 'alal akhari tariqu ta'liqi qudratihi bihi. Maka ketika kekuasaan Tuhan ini tertuju kepada sebagian, maka sebagian yang dikuasai oleh Tuhan ini tentu tidak dikuasai oleh Tuhan yang ini. Nah, akan terhalangi. Dengan demikian, jelaslah bahwa kekuasaan yang ini itu terbatas, kekuasaan yang ini pun juga akan terbatas. Sampai mana tadi? Fala yaqdiru 'alal mukhalafatihi. Dan di sisi lain, mereka tidak mampu untuk menghalangi antara Tuhan ini, untuk menghalangi Tuhan ini, atau Tuhan ini menghalangi Tuhan ini. Wa hadza ajzun, inilah yang disebut dengan lemah. Kan tadi gini, ada dua Tuhan sepakat, sama-sama ingin menciptakan alam. Teknisnya adalah bekerja sama. Ketika mereka bekerja sama, ini justru menunjukkan bahwa keduanya sama-sama lemah, sama-sama tidak memiliki kekuasaan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kekuasaan yang hakiki atau kuasa yang mutlak itu adalah dia harus menguasai secara totalitas, secara menyeluruh, tidak boleh sebagian-sebagian. Sehingga jika Tuhan ini menciptakan sebahagian dari alam semesta, Tuhan ini menciptakan sebahagian yang lain, otomatis apa yang dikuasai atau yang diciptakan oleh Tuhan ini tidak diciptakan oleh Tuhan ini. Dan apa yang diciptakan oleh Tuhan ini tidak diciptakan juga oleh Tuhan ini. Otomatis kekuasaan ini dihalangi oleh kekuasaan Tuhan yang ini. Kekuasaan Tuhan yang ini pun juga akan terhalangi oleh kekuasaan Tuhan yang ini. Nah,
Di sisi lain, keduanya ini tidak mampu menghalangi. Misalnya nih, ketika ingin menciptakan bersama-sama, ini mau menghalangi Tuhan yang ini. Sudah, biar saya aja menciptakan semuanya, agar menunjukkan kekuasaan saya itu mutlak. Faktanya, kalau itu terjadi berarti ini lemah, bukan Tuhan berarti. Nah, sementara kalau sebaliknya, ini misalnya yang mengatakan, enggak, saya aja yang mau menciptakan alam semesta. Saya halangi kamu untuk menciptakan alam semesta, sehingga alam semesta ini bisa saya ciptakan sendirian, dan itu menunjukkan kekuasaan mutlak saya. Kalau itu terjadi, maka ini Tuhan yang lemah. Berarti ini bukan Tuhan, karena lemah. Yang ini yang Tuhan, berarti satu dong kalau begitu. Oke, dengan demikian mustahil juga lah. Seandainya ada dua Tuhan menciptakan alam semesta secara bekerja sama. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau seandainya ada Tuhan, dua Tuhan ini dia bersepakat sama-sama menciptakan alam semesta, lalu di sini ada tiga teknisnya, ketiga teknisnya ini sama-sama mustahil semua. Sehingga kalau ada dua Tuhan yang sepakat sama-sama menciptakan alam semesta, itu semua mustahil. Titik sampai di situ. Lalu kita kembali ke awal. Kemungkinan kedua. Oke, tadi kalau ada dua Tuhan, kemungkinan pertama adalah sama-sama sepakat untuk menciptakan alam semesta. Sudah kita buktikan ketiga-tiganya tadi itu mustahil. Selesai. Sekarang kemungkinan kedua, kalau ada dua Tuhan, lalu kedua Tuhan ini berselisih untuk menciptakan alam. Yang satu mau menciptakan alam, yang ini tidak menciptakan alam. Lalu gimana nih yang akan terjadi? Sebelum ke sana, wahada yusamma burhanat tawarrudi lima fihi min tawarrudihima ala syai'in wahidin. Yang seperti tadi itu, yang sama-sama sepakat itu disebut dengan burhanut tawarrud, atau saya terjemahkan dengan argumentasi satu visi, karena kedua Tuhan sama-sama punya visi yang sama, yakni menciptakan alam semesta. Oke, kita kembali ke kalau ada dua Tuhan ini berselisih pendapat, yang satu mau menciptakan alam, yang ini mengatakan saya tidak mau menciptakan alam. Apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah tiga kemungkinan. Bi ayyurada ahaduhuma ijada syai'in minal alami, dengan membayangkan misalnya ada dua Tuhan ini, salah satunya menghendaki menciptakan alam, sementara wal akhar i'damuhu, untuk tidak menciptakan alam. Maka akan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, fala jaiza ayyan fada muraduhuma li alla yalzamu alaihi ijtima'un naqidain. Kemungkinan pertama, tidak mungkin keinginan kedua Tuhan ini sama-sama terpenuhi, karena akan terjadi dua hal yang kontradiktif. Nah, lebih jelasnya begini. Ada dua Tuhan, yang ini mau menciptakan alam, yang ini mengatakan saya tidak mau menciptakan alam. Kalau kedua Tuhan ini keinginannya sama-sama terjadi, masuk akal atau tidak? Jelas tidak masuk akal. Lawang kedua keinginan ini bertentangan kok. Yang ini mau menciptakan, yang ini tidak mau menciptakan. Kalau keinginan keduanya sama-sama terjadi, ini jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena keinginan keduanya ini sama-sama bertentangan. Yang ini mau menciptakan, yang ini tidak mau menciptakan. Kalau sama-sama terjadi, kontradiktif, bertentangan. Dan kalau bertentangan, jelas tidak mungkin terjadi. Maka kemungkinan pertama gugur. Kemungkinan kedua, wala jaiza alla yunfada muraduhuma ma'an. Tidak mungkin keduanya sama-sama tidak tercapai. Liluzumi ajazihima, yang ini mau menciptakan, yang ini tidak mau menciptakan. Lalu berseteru mereka, saya mau menciptakan, keluarkan kekuatannya. Yang ini tidak mau menciptakan untuk menghalangi. Lalu sama-sama tidak terjadi. Yang ini mau menciptakan tidak terjadi, yang ini tidak mau menciptakan tidak terjadi juga. Justru karena keinginan mereka sama-sama tidak terjadi, itu menunjukkan kedua Tuhan ini sama-sama lemah. Kalau kedua Tuhan ini sama-sama lemah, berarti ini bukan Tuhan, karena lemah. Oke, jadi kalau ada dua Tuhan, mustahil. Lalu yang ketiga, kemungkinan ketiga, wala jaiza ayyan fadha muradu ahadihima dunal akhari liluzumi ajziman lam yanfadh muraduhu. Tidak mungkin juga terjadi misalnya yang tercapai hanyalah keinginan salah satu Tuhan,
Sementara Tuhan yang ini itu tidak tercapai keinginannya. Misalnya, yang ini mau menciptakan, yang ini tidak mau menciptakan. Lalu yang terjadi adalah yang tercipta atau yang terjadi adalah keinginan hanya salah satu dari Tuhan ini. Misalnya, yang terjadi adalah keinginan Tuhan yang ini. Dia ingin menciptakan alam. Lalu terjadi, bim salah bim, terciptalah alam semesta. Ini maunya apa tadi? Maunya ini kan tidak menciptakan alam semesta. Kalau betul alam semesta ini terjadi, berarti keinginan ini, Tuhan yang tidak mau menciptakan alam ini, berarti tidak terwujud. Karena keinginannya tidak terwujud, berarti dia lemah. Karena lemah berarti dia bukan Tuhan. Maka Tuhan harus satu. Oke. Di sisi lain, wal akharu mithluhu in'iqadil mumatsalati bainahuma. Sementara ada satu kaidah bahwa karena satu Tuhan ini terikat dengan status yang sama dengan yang ini, terikat status apa itu? Yakni sama-sama Tuhan, maka kalau yang ini dikatakan lemah karena dia Tuhan, yang ini pun akan dikatakan lemah. Maka sekalipun kemauan Tuhan yang ini terwujud, terlaksana, ingin menciptakan alam, yang ini tidak terwujud karena dia maunya tidak menciptakan alam, maka karena yang ini dikatakan lemah, dan kedua Tuhan ini karena dia terikat dalam status yang sama, yakni sama-sama Tuhan, maka Tuhan yang ini pun dikatakan lemah sekalipun keinginannya itu terjadi. Kenapa? Memang sama-sama Tuhan. Yang sama memiliki prinsip yang sama. Kalau yang ini, Tuhan yang ini mungkin dikatakan lemah, maka Tuhan yang ini pun akan mungkin dikatakan lemah. Dan itu mustahil dengan demikian terjadi. Masa ada Tuhan yang lemah? Nah, dengan demikian Tuhan itu harus satu. Wahada yusamma burhanut tamanu'i. Wahada yusamma burhanut tamanu'i, yang seperti ini, yakni adanya dua Tuhan ini sama-sama berselisih paham untuk menciptakan alam semesta. Maka ini disebut burhanut tamanu. Yang dimaksud dengan burhanut tamanu ini adalah argumentasi oposisi atau saling menghalangi, karena yang ini mau menciptakan, yang ini tidak mau menciptakan. Otomatis ini menunjukkan keduanya beroposisi, sama-sama saling menghalangi di tamanu'ihima wa takhalu fihima, karena keduanya saling bertentangan dan saling berselisih. Titik sampai di situ. Walhasil, kalau ada dua Tuhan, maka ini kesimpulannya ya, kalau ada dua Tuhan, maka ini jelas mustahil. Kenapa? Karena akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, keduanya sama-sama bersepakat ingin menciptakan alam. Kalau itu terjadi, maka akan ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mereka akan menciptakan secara bersamaan. Bim salah bim, puk, begitu ya. Ini jelas mustahil, sudah kita jelaskan. Lalu kemungkinan yang kedua, kedua Tuhan ini sama-sama ingin menciptakan alam secara bergantian. Ini menciptakan, sudah selesai baru yang ini menciptakan. Itu mustahil juga. Kemudian yang ketiga, kedua Tuhan ini sama-sama ingin menciptakan alam, lalu mereka menciptakan secara gotong royong, bersama-sama, kerjasama. Itu juga mustahil terjadi. Kenapa? Karena justru menunjukkan keduanya sama-sama lemah. Oke, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau Tuhan ini sama-sama berselisih, yang ini mau menciptakan, yang ini tidak mau menciptakan, maka akan ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah keinginan keduanya sama-sama tercapai. Ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena keinginan mereka berdua bertentangan, maka kalau sama-sama terjadi, akan terjadi dua hal yang kontradiktif. Sesuatu yang kontradiktif tidak mungkin terjadi, maka itu mustahil. Kemungkinan yang kedua, sama-sama tidak tercapai keduanya. Kalau sama-sama tidak tercapai keduanya, berarti keduanya sama-sama lemah. Lalu kemungkinan ketiga, yang tercapai hanyalah salah satunya. Otomatis yang ini lemah karena tidak tercapai keinginannya. Karena ini dan ini sama-sama Tuhan, terikat dalam status yang sama, yakni Tuhan. Kalau Tuhan yang ini dimungkinkan lemah, maka Tuhan yang ini pun dimungkinkan akan mengenai status lemah. Dengan demikian itu juga mustahil terjadi. Walhasil, Tuhan haruslah satu, Tuhan tidak boleh ada dua. Nah, beberapa ulasan seperti ini sudah saya tulis dalam status Facebook saya. Teman-teman silahkan cek di
akun pribadi saya ya, itu sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, kesimpulannya adanya 2 Tuhan atau bahkan 3 atau bahkan lebih itu adalah perkara yang mustahil. Kenapa mustahil? Karena alam semesta pasti tidak akan tercipta. Faktanya alam semesta sekarang tercipta. Kalau alam semesta sekarang ini tercipta, itu menunjukkan bahwa Tuhan haruslah satu, tidak mungkin ada 2 Tuhan. Apalagi seperti ada beberapa Tuhan misalnya, mereka berbagi divisi. Saya Tuhan bagian mengurus penciptaan, saya Tuhan bagian mengurus rezeki, saya Tuhan ngurus bagian rahmat, yang satunya ngurus keberlangsungan hidup, yang satunya mengurusi kematian dan seterusnya. Kalau mereka hanya mengurusi bagian-bagian divisinya mereka masing-masing, maka itu menunjukkan mereka ini lemah. Tuhan-Tuhan seperti ini lemah. Kenapa? Karena mereka hanya mampu untuk mengurusi divisinya saja, tidak mampu untuk menjangkau divisi yang lain. Padahal kekuasaan Tuhan itu harus mutlak, harus secara menyeluruh, tidak boleh hanya sebagian-sebagian. Kalau hanya sebagian-sebagian, itu menunjukkan Tuhan tersebut lemah. Kalau lemah berarti bukan Tuhan. Dengan demikian, Tuhan itu tidak mungkin banyak. Tuhan itu harus satu. Titik sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Kalau belum dimengerti, nanti bisa diputar ulang video ini dan didengarkan pelan-pelan. Ya, demikianlah ilmu kalam ini atau ilmu tauhid banyak melibatkan peran akal, peran rasionalitas kita. Sebab dari awal kewajiban beragama ini memang untuk orang yang berakal. Oleh karena itu ilmu tauhid sejak awal sudah ditegaskan bahwa metode untuk memahami ilmu akidah atau ilmu tauhid adalah dia harus paham apa yang disebut dengan al-hukmul aqli atau hukum rasional, hukum berpikir rasional. Kalau tidak paham seperti itu, maka tidak mungkin paham penjelasan-penjelasan atau dalil-dalil barusan ini atau dalil akli barusan ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan menjelaskan bahwa af'alnya Allah itu hanya satu, yakni af'al yang bersumber dari Allah. Tidak mungkin ada sesuatu yang di luar Allah memiliki af'al seperti af'alnya Allah. Af'al ini artinya perbuatan ya. Tidak mungkin ada sesuatu selain Allah yang memiliki af'al atau memiliki perbuatan seperti Allah punya perbuatan. Apa buktinya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Memang untuk pembahasan wahdaniyah ini ada beberapa sesi ya. Paling tidak 3 sesi lah. Pertama kita membahas tentang sisi zatnya, kemudian sisi sifatnya. Besok kita akan membahas tentang sisi af'alnya. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan diberikan pemahaman terkait penjelasan-penjelasan yang kita ulas barusan atau yang kita pelajari barusan. Untuk pertemuan yang akan datang ini sepertinya agak panjang juga. Jadi dipersiapkan kopinya dan dipersiapkan akalnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.